wabarakatuh. Kita sudah tahu di dalam hukum syariat pernikahan secara fisik, ya, antara jasmani si A dengan jasmani si B. Mengapa hanya dengan kalimah qabiltu nikahaha itu aja kok halal segala-galanya? Padahal sebelumnya, sebelum mengucapkan qabiltu nikahaha, yang di situ ada wali, ada saksi, ada ijab qabul, ya toh? Sebelum kita melakukan itu kok jangankan kita melakukan, melihat saja itu hukumnya haram. Apa pengertian secara hakikat? Gini Pak, pernikahan secara hakikat adalah sambungi ruhaniyahmu terhadap hidup. Sambungi ruhaniyahmu terhadap hidup, itu pernikahan secara hakikat. Berarti bisa jadi sambungi ruhaniyahmu terhadap hidup itu ada di hidup pada istrimu, ada pada hidup di mana-mana. Itu kalau ditanya pernikahan secara hakikat. Letaknya Anda sudah mengenal zikir di dalam Sirul Asrar, yang di dalam Sirul Asrar itu diwadahi di dalam Dinul Haq. Baru nanti iki sambung. Bukan di sir, bukan di jahar, bukan. Ada di Sirul Asrar. Sebab yang namanya pernikahan itu pertemuan antara dua hal, yaitu di dalam muraqabah. Lah, inilah hakikatnya pernikahan itu terhadap Allah, bukan terhadap sesama manusia. Dalam istilah proses, ya ruhmu harus ketemu ruhnya si calonmu mang. Tapi di situ qabiltunya itu bukan ruh dengan ruh. Bagaimana ruh bisa qabiltu, mengucapkan qabiltu? Lawang ruh itu sudah tiada. Itulah yang dimaksud yang namanya sudah satu itu di situ. Cuman kan ada prosesnya di dalam muraqabah, kemudian di dalam musyahadah. Di dalam muraqabah itu proses Anda itu menjalin cinta, kemudian di dalam musyahadah Anda sudah melaksanakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha lan sak pituruti. Nah, terus kula dulu itu nikah mbek garwa kula syariat tok. Nah gitu toh. Ya wis kudu dinikahno cara hakikate bendino. Berarti carane bagaimana? Ya letakkan ruhaniyahmu itu di iman apa? Su'aul basirah ke ainul basirah. Wis itu. Waline sapa? Ya Allah dhewe waline Allah. Wis kari ngono kok, sehingga ketika Anda melakukan hal apapun itu nanti halal. Istilah lain kalau boleh saya katakan pasti iki rame. Amaliyah apapun yang terjadi pada dirimu manakala tidak kau nikahkan, amaliyah apapun, hubitat a'maluhum, ditolak. Itulah haram. Kui makan walaupun secara syariat halal makanan yang kau makan, tetapi ketika saat Anda makan kok ruhaniyahmu itu tidak nikah dengan Allah, di situ terjadi haram. Ini kalau lebih ke dalam lagi. Makanya mengapa Allah katakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim, apa fawailul? Fawailul, kerusakan bagi mereka yang sholat, ketika sholat dia lalai pada Allah, berarti gak nikah. Apalagi di luar sholat lah. Ini makanya barometer laku yang bagus kita di luar sholat terhadap Allah itu kuncinya bagaimana waktu kau sholat itu bagus apa enggak, begitu. Oke, lanjut. Monggo. Agak didekatkan Pak. Oh, iya. Yang akan saya tanyakan sudah disebut Gus tadi, Al-Ma'un ayat 4 dan 5 yang bunyinya bahwa Yulil Musolin maka celakalah orang yang sholat. Kemudian dihubungkan dengan 5 Al-Ladzi nahum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Nah, saya ingin tanyakan celaka dengan kata lalai di sini. Alangkah banyak orang yang lalai. Nah, kriteria lalai dalam sholat itu tolong dijelaskan selengkap mungkin. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita tadi sudah mendengarkan, saya mengikuti juga dari YouTube dan langsung ke sini.
kita memandang sesuatu dengan mata batin. Artinya bukan dengan diri kita sendiri. Ketika itu kita berusaha untuk mengikis diri kita sendiri dan akan timbul dengan mata batin, yaitu yang kita sebut Basiro. Basiro tadi itu. Hubungan dengan ayat ini 4 dan 5 tadi, ketika kita sudah belajar tarekat, ilmunya banyak. Nah, salah satu hubungan dengan sholat, yaitu sholat daim. Yeah. Apakah ada kriteria tertentu seseorang itu bisa melakukan sholat daim? Apakah dia bisa dengan alasan karena dia tidak bisa konsentrasi atau karena apa sehingga dia sholat daim? Mohon penjelasannya. Apakah dibenarkan yang diambil keputusan seperti itu? Dia tidak melakukan sholat secara syariat karena dia tidak selalu kategori lalai, kemudian dia memilih sholat daim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam ayat daimun itu, di dalam ayat sahun itu, ulama ada yang mengartikan lalai dalam sholat itu ditafsirkan seperti ini. Ini sudah waktunya sholat, tapi tidak kita lekas sholat. Akhirnya sampai habislah waktu sholat. Ada yang mengartikan sahun itu lalai di seperti ini. Tapi lebih ke dalam lagi, bukan persoalan waktu yang telah disiapkan Allah entah berapa jam, umpama maghrib kan hanya sedikit ya Pak ya. Bukan itu. Waktu sholat malah lebih ke dalam lagi. Itu manakala lalai, disitulah celaka bagi kita. Tetapi perlu diingat, kita manusia itu berkelas-kelas Pak. Ada kelas umum, ada kelas khos, ada kelas khawas. Apapun alasannya, mereka yang ada di kelas kelas umum nggak bisa melaksanakan sholat yang ada di kelas khos, nggak bisa. Mengapa nggak bisa? Berbagai faktor, termasuk salah satu di antara faktor adalah menolak ajaran dinul haq. Ini menolak kebenaran untuk menjadikan sholat daimun menjadi sholat khosyi'un sampai daimun, itu dia tolak. Makanya jarang Pak bab masalah sholat itu didakwahkan di tengah-tengah masyarakat, jarang sekali. Kalau boleh saya katakan, bagaimana mungkin kita akan bisa menguak rahasianya, cara bagaimana kita itu sholat biar sesuai Quran khosyi'un, sementara yang ada pada diri kita nggak ada untuk kita jelaskan, sehingga ya banyak yang menutupi. Jadi golongan ya sesuai kelasnya, sehingga jangan heran di situ ada beberapa tingkatan. Di itu sholatnya kadang ingin dilihat orang, kadang sholatnya masih ada tendensi dari Allah. Karena apa? Karena di situ dikasihkan hadiah oleh Allah. Siapa yang sholat akan saya kasih pahala, saya kasih surga, dan kujauhkan neraka. Berarti kita sholatnya karena tendensi. Seperti anak kecil kita suruh ke pasar, kasih permen, semangat dia. Kasih uang, semangat dia. Tetapi kalau tidak dikasih hadiah, ngapain kita akan sholat? Enggak ada hadiahnya. Loh, golongan kita yang ada di karakternya memang seperti itu Pak. Sehingga lebih banyak dia itu berjamaah, karena jamaah itu lebih tinggi daripada munfaridan, daripada sendiri. Jamaah 27, kalau sendiri adalah cuman jamaah aja. Andai kata Allah tidak kasih pengebang atau hadiah, misalkan kamu sholat tidak saya kasih apa-apa, mana mungkin kita golongan berangkat? Nggak mungkin. Nah itu kelasnya Pak, memang seperti itu. Terus diapain lagi?
Nah gitu Pak ya. Makanya Allah tegaskan fawailul lil musallin alladzina hum. Siapa? Alladzina iku mau. Yang dikatakan rusak kerusakan itu siapa? Diterangkan di ayat berikutnya, yaitu alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai dia. Nah, sekarang saya tanya, kamu pingin terus di kelas ini apa ingin munggah di khos? Bahkan naik di khawasul khawas, terserah. Kalau masuk ke khos lain lagi persoalannya. Disitulah nanti kita akan menemukan maksud daripada sholat daim. Tidak 50 waktu Pak, tidak 5 waktu tapi 50 waktu, yang terkenal 24 jam. Itulah sholatnya ruhaniyah. Allah terangkan hal ini di dalam surah Al-Baqarah 238. Hafidhu ala sholawah, tidak hanya 5 waktu, tidak hanya secara fisik, tapi wassolatil wusta, sholatnya ruhaniyah. Lah, ketika kita tanya bagaimana perilaku sholatnya ruhaniyah ini, bagaimana caranya? Lah, barulah Pak, di situ nanti dibuka di dalam surah Al-Kahfi ayat 110, yaitu sholat yang ruhaniyahmu makrifat pada Allah. Wa qumu lillahi qanitin ay khashiin, baru bisa melakukan sholat dengan khusyuk, karena rohaniyahnya itu sambungi menyang urip ning kuwi di situ. Lah, muaranya kuncinya bisa sambung tentang masalah iman dan penghadapan rohaniyah itu jatuhnya di sirul asr sampai fana'udzik dzikri. Nah ini akhirnya dijelaskan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang beriman ini ketika sholatnya dalam keadaan khusyuk. Apa khusyuk itu? Makrifat Allah. Baru di situ dilatih di dalam wassolawah, arti kemakrifatannya itu dilatih di dalam sholat 5 waktu, otomatis nanti akan dengan sendirinya geser ke aktivitas lain. Aktivitas sholat 5 waktu makan, waktu apapun. Akhirnya ruhaniyah tetap melakukan wassolatil wusta. Ruhaniyah melakukan sholat, bertemu Allah di situ. Loh, inilah akhirnya disebut sholat daim. Daim itu langgeng. Jadi sholatnya itu 50 waktu, tidak 5 waktu lagi. Begitu Bapak Ibu. Nah, siapa golongan yang sudah sampai daimun? Ya khos dan khawasul khawas. Nek khos iku udah sakarepe piye. Aktivitas apapun tetapi ruhaniyah tetap sambung terhadap Allah. Sing khawasul khawas. Lah inilah. Jadi ada keseimbangan antara hukum syariat dengan hukum hakikat. Khawasul khawas baru bisa ditanya. Kalau kita tanya ke khos, biasa iku mbidek ae meneng ae. Urusamu, urusaku. Ya saya ngoten. Nek khawasul khawas bisa ditanya begitu. Nggih. Lanjut. Monggo. Jadi kalau sudah sampai khawasul khawas, yang 5 waktu yang tadi kita iya. Yang khos biasanya yang khos Pak. Yang khos itu biasanya 5 waktu, kadang iya, kadang enggak. Karena sering akal akliyahnya itu ditarik Allah. Kadang waktu maghrib ditarik Allah akliyahnya. Akhirnya dia gila. Tetap betul. Nggih, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Gus, di surga itu tidak ada matahari dan bulan, tapi sangat padang sekali. Padangnya berwarna putih, bersih, rasanya asri, langgeng untuk selamanya. Sedangkan di dunia ini ada matahari dan bulan, ada siang dan malam, dan waktu berganti.
Berarti dunia ini bulat dan berputar. Saya tanyakan ialah, apakah surga itu juga bulat dan berputar seperti dunia ini? Demikian Gus penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang dijawab, jawabannya inilah yang ada di surah An-Nur ayat 35 ya. Tatkala ruhaniyah itu sudah ditarik Allah di dalam musyahadah secara fisik berupa matahari atau bulan sudah tiada. Tapi di situ mengapa kok sangat terang benderang? Andai kata di situ yang terjadi adalah terang benderang, mengapa terangnya itu tidak memanaskan diri kita pada saat di dalamnya? Tawerang tapi gak panas. Itulah Pak yang dimaksud Syekh Ibnu Athaillah dalam satu makolahnya itu gini, barang siapa yang sudah melepaskan dirinya dari sifat basariyah lewat zikir sirul asrar dan fana'u dzikri, di situ Allah akan menyalakan yang namanya lentera itu cahaya makrifat Allah. Tatkala cahaya makrifat itu dijatuhkan satu menir berhasil Pak, anaknya beras nih loh, rice. Jadi anaknya rice iku sing tugel-tugel nih loh, cuwili. Manakala itu dijatuhkan ke alam dunia, maka saat itu reduplah cahaya matahari. Itu hanya satu menir, satu tugelani beras nih loh Pak, putulani gelas beras itu. Nah, Allah akan meletakkan dan menyalakan cahaya makrifat di jagatnya rohaniyah itu, dikarenakan rohaniyah itu telah melakukan zikir. Yang dimaksud zikir adalah sadarnya diri bahwasanya semua itu hanyalah Allah yang segala-galanya, yang jatuhnya itu di su'aul basirah. Supaya murni tidak ada perserikatan, maka dijatuhkan di ainul basirah, sehingga yang merasa dan yang dirasakan, yang melihat dan yang dilihat itu hanyalah dirinya sendiri hidup itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mereka yang sudah dijatuhkan Allah di situ, laksana secara syariat itu surga yang tidak ada matahari dan bulan. Pertanyaannya, apakah di surga itu bunder gitu Pak tadi? Seperti bumi berputar seperti itu? Mohon maaf, kita kalau kembalikan kepada ilmu biografi, dunia itu dunia itu bundar lah gitu toh. Terus matahari dan bulan itu matahari dan bulan dan planet-planet yang lainnya itu yang memutari matahari. Iki dunia anu lho ya, ilmu biografi ya niki. Ilmu apa? IPS. Matahari ku diem, planet yang lainnya yang berputar sesuai dengan porosnya masing-masing. Lah begitu toh? Sesuai porosnya masing-masing. Pertanyaannya, apakah surga itu juga berputar? Lah gitu toh. Tak jawab gini Pak, lihat dalam posisi kita ada di mana. Kalau di posisi musyahadatul fana dan kamil, itu kadang jatuh, kadang tidak, kadang makrifat, kadang tidak. Tapi kalau panjenengan itu posisi ada di bako, ya sudah, tidak berputar, diam aja. Dan atau ketika saat jenengan iki di posisi musyahadah, detik-detik ya, detik-detik di musyahadah nggak berputar, walaupun jenengan ada di fana dan di kamil, diem. Kecuali nanti jenengan jatuh lagi baru berputar. Istilah gini Pak, jenengan gak usah bingung, Gusti Allah ya gak mentolo. Jenengan kelelep nih lho Pak ya, tenggelam, gak sampak bongkok Kak. Engkau ditarik Allah maneh. Istilah cara orang berenang, melihat di jarno sik cek warak wetenge ya. Nanti sebelum mati Anda pasti ditarik kembali. Itu di fana dan di
kamil. Seperti itu. Jadi seakan-akan itulah nisbat perputaran. Tapi kalau Anda ini sudah dibakok, ya sudah. Jadi nggak ada kata berputar, nggak ada. Ini kalau kita kembalikan pada syariat bisuk mungguh wong penerko syariat, bayangannya kan ngone alam lah gitu toh. Alam. Apakah itu berputar? Tidak Bapak, karena apa? Alam itu lebih luas daripada alam yang lainnya. Alam ruhaniyah itu lebih luas daripada alam jasmaniyah. Alam jasmaniyah. Alam jasmaniyah kita terbatas, Pak. Terbatas. Kita bikin gedung, terbatas. Kita bikin apa? Terbatas. Kalau alam ruhaniyah sudah nggak ada batasnya. Sehingga ketika saat sampean kholwat dimasukkan satu alam yang sampean nggak tahu, kelihatannya tanpa ada batas. Luas sekali bagaimana? Ya, itu Anda diincipi coro syariati kemawon, coro syariat dikatakan surga, tapi coro hakikat itu masih di taraf alam mukasyafa. Iya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi kula badhe tanglet tentang kewajiban. Getno titik nduk suarane. Tak kon menyanyi kapok ono. Lah wingi ono request apa tanglet tentang kewajiban. Orang yang bersyariat kewajiban itu harus dilunasi karena hutang gitu, apalagi terhadap Allah. Ini yang Umi pertanyakan itu tentang sholat bi, katanya orang bersyariat itu harus dibayar, misalkan tinggal 1 tahun 2 tahun tetap harus dibayar. Terus gimana bagi orang berhakikat itu apa tetap dibayar bi? Sampun matur suwun penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Anda punya sang kekasih, kekasihmu itu melakukan kesalahan terhadap dirimu dengan bentuk selingkuh terhadap yang lainnya, lagi tidak? Kalau kekasihmu itu kembali kepada dirimu dengan ketulusan, apakah kau tidak akan mengampuni atas kesalahan kekasihmu? Halo, pasti kau akan mengampuni. Terus kesalahan-kesalahan itu, apakah kau akan menuntut kekasihmu itu untuk membayar? Nggak mungkin. Justru dengan kepatuhan kekasihmu yang sudah kembali pada dirimu, itu sudah menjadi sebagai jawaban. Sebab ketika Anda melakukan hukum dohir tanpa batin, itu ing ngersane Allah nggak tercatat sebagai amalan solihan makbulan. Wis, iki gak diterima cara syariat loh ya. Mengapa di situ tidak termasuk amalan makbulan? Karena ketika berlakunya perilaku kita di dalam ibadah amaliyah itu, rohaniyah kita itu lari dari Allah itu. Jadi kesimpulannya, ghafarallahu lakum min dunubikum, kan sudah dikatakan, apabila jatuhnya cintamu itu sudah pada Allah dan sudah melepaskan cinta ruhaniyahmu terhadap selain Allah, yuhibbukumullah, Allah akan menjadikan kau sebagai kekasihnya. Terus pertanyaannya, bagaimana kesalahan-kesalahan yang sebelumnya itu dilakukan? Wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni segala kesalahanmu, sebab wallahu ghafurur rahim. Begitu. Nek kau melihat hukum syariat maneh, ya lakonono maneh. Gampang toh? Cara poso saurono. Lah ngene lho. Paham Bu? Nggih. Nggih. Ada lagi? Sudah cukup di majelis? Oke, kita masuk di jalur interaktif. Silakan panjenengan yang ingin bertanya bergabung di 082 141 295 309, kami persilakan. Oke Bapak yang ada di luar, silakan menawi mau bertanya. Ya, kami terima. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bapak, silakan. Dari mana? Saya Eko dari Jakarta. Iya. Mendengarkan. Iya Bapak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung. Ini mendengarkan tausiah terus tadi ini jadi tambah pusing terus. Letak pusingnya? Mohon penjelasan. Jadi apa namanya, urip Tuhan atau Allah itu kok jadi kayak banyak begitu. Seperti apa, Pak? Kayak banyak. Nggih. Yang kedua, letak pusingnya itu gitu, setiap manusia, setiap ini kok ada urip. Nggih. Sudah, Bapak? Yang kedua, pemahaman Tuhan di bumi dan Tuhan di langit itu bagaimana? Nggih. Mohon maaf, ini kan benar-benar pusing, mohon pemahaman. Yang ketiga, peran mursyid atau mursyid dari atau wali mursyid itu gimana ya, wajib atau harus atau bagaimana, seperti Nabi Muhammad kan untuk mengajarkan ke umatnya harus seperti itu. Nggih. Terima kasih Gus. Pangapunten, mohon maaf nih pusing benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, memang jenengan dibikin pusing dulu. Sama halnya kita belajar di sekolahan, dihadapkan pelajaran bahasa Inggris, pusing dulu. Nanti kalau sudah ketemu baru paham, oh jadi mudah. Oke. Sambil menunggu di belakang dari Jakarta, di bawah Jakarta, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, dari mana Bapak? Dari Samarinda, Pak. Samarinda, Kalimantan nggih, Samarinda itu? Oke, Kalimantan Timur, Pak Nasir. Oke, silakan Bapak yang ditanyakan. Oke, silakan. Duwe utang? Rencang, nggih napa rencang? Nggih, teman apa? Kalau pas nyetel YouTube nih dulu tiap hari kan kamu lagi YouTube terus, siapa tanggung jawab nanti itu? Main semalam terus kok kamu harus ada bantu. Kamu nanti tidak sama YouTube, tapi aku main sama. Yang kalau tambah kayak terus. Sampun? Iya, di belakang. Oh, ngaten. Nggih. Nah, langsung tengahin Basiro dikasih ke Sundi caranya. Oh, ngaten itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Samarinda bisa kami terima. Mungkin di belakang Bapak Samarinda silakan. Kalau ada kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Bapak? Magetan. Langsung pertanyaan. Itu sama merenung. Merenung itu apa sama gitu? Zikir sirul asrar sama itu juga apa terus? Sama dengan merenung gitu ah? Iya. Kadang-kadang apakah hidup ini merupakan satu kesatuan yang didasari hidup tunggal terus? Sampun, kamu itu mau terus? Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun dari Magetan. Oke, untuk pertanyaan di interaktif satu kali lagi saya terima. Oke, assalamualaikum. Halo. Iya, dari mana Bapak? Dari Bali. Silakan langsung pertanyaan. Saran gimana? Ini Gus, dalam perjalanan Ustaz, saya dulu akan masuk ke dalam ruangan. Makanya merinding kayak ini. Ya. Masuk ke dalam ruangan yang sangat dingin dan terang, tidak bisa disamakan dengan terang apapun. Nggih. Nah setelah itu terus saya keluar
terusnya itu akan keluar. Nggih. Allah itu melihat, Allah itu duduk. Nggih. Nah, saya merasakan setelah saya sadar. Tapi proses itu, Nggih. saatnya itu saya tidak merasakan apapun. Memang tidak merasakan apapun. Cuma setelah saya itu sadar, baru saya melihat gitu loh. Dalam kalau boleh saya umpamakan saya ini saya melihat gitu loh. Gitu loh, Gus. Jadi saya tuh harus bagaimana, Gus? Nggih. Sudah Bapak? Dan itu sudah masuk di makom apa, Gus? Oke, gitu. oke. Terima kasih, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, satu lagi, Gus. Oh iya, nggih, satu kali lagi apa? Boleh. Saudara ini para ikhwan mengadakan Enggak dengar Pak, WA agak group. dikeraskan. Boleh nggak para ikhwan ini mengadakan WA group nih di channel ini, Gus? Mengadakan WA group. Iya. Oh, ngaten. Nggih. Iya. Boleh, Gus, nggih? Oh, enggak, nggih. Sampun cukup? Assalamualaikum, Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di jalur interaktif sementara saya tutup dulu. Kita menjawab pertanyaan dari berbagai pertanyaan. Pertama dari Bapak Jakarta ya. Hidup itu kelihatan kok banyak, kalau niki pusing. Ngeten Bapak. Banyak, satu di dalam banyak. Bukan banyak wek-wek beliau. Banyak, memang kalau kita lihat seakan-akan hidup itu banyak si A, si B, si C. Inilah yang kumaksud ahadiyah ya. Harus ada tindakan ahadiyah. Ahadiyah itu apa? Jangan bedakan banyak itu banyak. Banyak itu masukkan dalam satu. Ini yang kumaksud tindakan ahadiyah menuju ahad. Artinya hidup yang ada pada diri jenengan atau di luar diri jenengan itu sama. Biar sama bagaimana? Jenengan harus berlaku kholwat yang duduk di su'aul basiroh ke ainul basiroh. Baru nanti kalau sudah di ainul basiroh itu nanti Anda sudah tidak ada lagi hidup banyak. Ini boleh mengingatkan saya ketika saat saya juga bertanya kepada salah satu pernah saya angsoni sebagai guru, mungkin ada yang kenal di pondok pesantren mana itu Ringinagung ya, tepatnya ada di daerah Kediri, namanya Mbah Khozin ya. Pernah dulu itu aku tanya tentang masalah Allah, aku dijawab Allah saya ternyata banyak Pak, tapi beliau mengatakan Allahku itu hanya tunggal. Nek Allah muson iku wakeh. Lah iki aku ya bingung, sama dengan bingungin jenengan sak mangke. Loh, katanya Allah itu satu, Allah itu esa. Lah kok banyak beliau mengatakan terhadapku. Ternyata beliau mengatakan banyak itu karena di dalam hatiku banyak perkara-perkara yang kuimani, yang bisa nyapo-nyapo itu disebut itu pangeranku. Allah banyak. Ada wanita, ada anak, ada harta benda, berarti banyak. Lah, itu maksud beliau itu mengatakan Allahku banyak. Lah, beliau mengatakan Allah ahad. Beliau Mbah Khozin mengatakan Allahnya ahad itu bagaimana? Oh, ternyata jenengan kalau sudah di titik ainul basiroh maka bisa mengatakan Allah itu tidak banyak lagi. Justru kul huwallahu ahad. Itu di situ Pak. Nanti jenengan buatan bingung kalau sudah berlaku zikir sirul asrar di tingkat ainul basiroh. Itu nanti tidak mengatakan banyak. Yes, itu yang satu. Tuhan di langit dan di bumi ya sama Pak. Kalau jenengan sudah di titik sirul asrar di ainul basiroh akan mengatakan bahwasanya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, sudah nggak ada bedanya. Walaupun kelihatannya banyak tapi ahad. Peran yang ketiga, peran mursyid. Tergantung kita melihat mursyid dari sisi mana. Kalau kita melihat dari sisi makhluk, ya manusia itu yang khusus membimbing ruhaniyah kita untuk ruhaniyah lekas tinggalkan selain Allah dan menuju pada Allah Al-Ahad di situ. Itu seakan-akan manusia itu yang kita terkas sebagai mursyid atau guru akhirat kita. Tetapi
kalau kita melihat dari sisi hakikatnya, siapa sih sang penunjuk jalan ruhaniyah kita? Tidak lain, tidak bukan adalah Allah. Lihat di dalam surah Al-Isra ayat setunggal itu, Maha suci sapa alladzi hidup arsalah, yang memperjalankan sapa hidup, yaitu bahasa syariat Allah, bi'abdihi, terhadap hambanya. Berarti siapa mursyid kita hakikatnya? Tidak lain adalah Allah. Oleh sebab itu Anda di dalam thariqah ada istilah robitoh. Tolong robitoh jenengan silahkan secara syariat terhadap mursyid bongso menungso, tetapi ruhannya sampean harus terhadap hidup, jangan terhadap makhluk. Begitu, biar Anda tidak mumet-mumet di jalur mukasyafah jebule dadi dukun, ya, biar Anda bisa sampai ke musyahadah. Pertanyaan dari Bapak Samarenda ning YouTube, nggih Pak, sampean itu orang yang mengatakan itu biasanya itu mereka itu belum mengenal dunia sirul asrar, ya. Kalau mengenal dunia sirul asrar, dzikir sirul asrar, pasti mengatakan tidak. Karena semua apa yang terjadi di situ ada Allah. Lah, saya memberikan nomor di dalam jalur telepon nomor pribadi saya itu untuk mengikis makalah yang mengatakan bila mana kau belajar di YouTube, kau itu sama halnya Anda berguru terhadap setan. Nah, saya kasih nomor itu biar ada sambungan wasilah langsung jenengan terhadap saya. Sebab orang yang belajar di YouTube itu Bapak Ibu tidak selamanya paham. Nah, ketika saat ketidakadapahaman, berhubung ada nomor wasilah yang dibuat untuk tanya jawab, maka inilah yang menolak makalah yang seperti itu. Makanya dulu saya pernah mengatakan para pemberi ajaran dinul haq ini yang lewat medsos atau di YouTube, tolong sertakan nomormu supaya umat yang hanya bisa belajar di YouTube karena jauh tempatnya dan atau tidak mungkin karena umur kita sudah terlalu tua, biar bisa tanya langsung terhadap sumbernya. Kalau seperti itu, maka ini menolak makalah yang mengatakan belajar di YouTube sama dengan belajar gurunya setan. Biar gak setan seperti itu bahasa syariat. Tapi kalau saya petik dari hakikat, siapa yang memunculkan suara itu? Di situ kan ada Allah, Pak. Berarti kita mursyidnya langsung Allah. Tapi nggak bisa diterima dunia thariqah loh Pak, ini nggak bisa. Yo nek zamane Kanjeng Nabi langsung Allah. Lah ngono nggih, yang namanya wahyu. Begitu Pak. Nggih, mohon maaf, bukan saya menyalahkan, tapi saya kurang sepaham. Berarti Allah biyen itu dengan Allah saiki gak podo. Lah ngono toh. Kuasane Allah itu langsung terhadap hambanya pada diri Rasul yang kita anggap itu. Berarti kita membatasi dengan kekuasaan Allah. Allah mampu memperjalankan hambanya walaupun itu terlepas dari sanad atau keturunan, mampu. Allah membikin tukang pencari hidung belang, dia itu mampu untuk sampai pada Allah. Udah, itu YouTube. Yang kedua, bagaimana kita bisa sampai ke Ainul Basiroh? Pak, ketika jenengan iki berzikir Su'aul Basiroh, fungsinya Su'aul Basiroh, lepasan keakuanmu yang merasakan, yang mengimani, yang berzikir di situ, lepasan. Aku yakin gak usah 5 menit, 10 menit langsung ke Ainul Basiroh. Dari Magetan tentang Sirul Asrar, apakah sama dengan merenung? Sama Pak. Merenung itu kan tafakur. Tafakur yang berjalan itu adalah rohaniyah, iman kamu. Kalau seperti ini sama Pak ya. Yang berjalan rohaniyahmu bukan akliyahmu. Rohaniyah lewat iman, yang iman itu satu titik hanya terhadap hidup. Dan dari Magetan yang kedua, apa ini? Hidup adalah satu kesatuan dari beberapa. Tidak Pak, hidup itu nggak ada kesatuan. Qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Hidup itu ya hidup, nggak ada kesatuan dari roh itu, enggak.
La ibsarun wa mubsarun wa basarun, yang dikatakan wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an, yang dikatakan yang muncul makrifat hidup itu bukan karena satu kesatuan terhadap yang lainnya, enggak, itu fananya sesuatu itulah. Memang kalau kita kembali kepada sifat kalam, sifat hidup itu ada 4 ya. Ini proses Pak. 4 zat, sifat, asma, af'al. 4 perkara ini menjadi satu yang disebut sifat hayat atau hidup. Ini memang kalau melihat dari arah sini satu kesatuan. Satu kesatuan. Tetapi ingatlah, hidup yang kumaksud adalah laisa kamitslihi syai'un, bukan sifat itu, itu bukan satu kesatuan Pak. Fananya seluruh apapun. Barulah itu nanti kita sebut hidup yang sebenarnya. Nah, kalau memang kita bicara satu kesatuan lewat proses, kayaknya seperti itu, tapi tidak Pak ya. Pun dari Bali, saran tentang uzlah saya ketika saat uzlah rohaniyah kita itu dikeluarkan gini Pak. Itu yang tadi saya katakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, bukan itu. Memang ketika si salik itu melakukan suluk untuk usul pada Allah, terkadang diperjalankan jenengan iki seperti itu. Terus saya sering memberi pesan, tolong sirul asrar di dalam su'aul basiroh menuju ainul basiroh ini pegang, sehingga jenengan nanti tidak akan ada rasa takut. Karena kalau sudah su'aul basiroh itu yang memperjalankan jenengan itu hanya Allah, apapun resikonya. Sehingga tolong ketika saat berzikir tersebut yang namanya tawakal, pasrah total, udah jenengan jalankan itu. Jadi nggak ada rasa takut dan apapun. Itu caranya Pak, sarannya gak usah takut. Apakah nanti takut aku kembali apa enggak? Jenengan tadi ada rasa takut, bisa kembali lagi apa enggak? Udah. Apabila nanti terjadi lagi, gak usah takut, diikuti ya terus sampai kemana, mengalirlah seperti air mengalir. Karena ingat, ruhaniyah ketika solo itu yang memperjalankan juga Allah. Tentang memakai WA group ya, aku nggak melarang WA group, kalau itu sebatas untuk sharing silahkan, tapi lebih baiknya menurut saya kalau jenengan sudah laku, sibuk nolaku wae. Khawatir saya nanti kalau masuk dalam WA group, kalau itu nanti khawatir saya pinter-pinteran lali dengan kewajiban untuk melaksanakan kholwat. Menurut saya lah ya, udah masalah apa WA group sisihkan dulu, sibukkan ruhaniyahmu untuk kholwat. Kalau bahasa ringkasnya, udah sibukkan ruhaniyahmu berzikir sirul asrar, apapun kondisi panjenengan. Urusan melihat WA group silahkan, jikalau tidak membekas di dalam hatimu, kembali kepada rasa pinter-pinteran, nggak ada masalah, monggo. Oke. Untuk selanjutnya di jalur interaktif silakan. Nah, ini sudah 4, tak tambah lagi 3 lagi biar 7 nanti. Silakan yang ingin gabung di 082 141 295 309. Di seluler silakan Bapak untuk tanya. Tak dok ping 5 engko nek wis 5 gak ono ya wis tak tutup koyok dik wingi. 1 2 3 4 5 udah. Wis matur suwun yang sudah bergabung di jalur interaktif. Loh, kait metu ya napa niki? Kak. Hah? Ditampani mawon. Oh, ngoten. Ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Gus. Nggih, dari mana, Bapak? Ini dari Palembang. Mau menanya. Nggih. Iya. Iya. Yang mau saya tanyakan itu pada waktu kita kholwat, kita kan meletakkan kekanaannya. Kemudian yang kita bayangkan pada waktu kita kholwat itu apa gitu? Pada waktu kita kholwat apa yang kita? Pada
pada waktu kita sholat, yang kita bayangkan pada saat itu apa gitu, supaya kita itu nyambung dengan Allah. Oke, sudah Bapak? Ya, sudah. Oke. Ya, Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Apa tadi? Apa yang kita bayangkan? Oke, di belakang dari Bapak Palembang. Silakan untuk masuk sebelum tak hitung, tak cepet no mau. Oke, sambil kita menunggu, kita jawab apa yang kita bayangkan ketika saat kholwat. Oke, yang sudah masuk. Assalamualaikum. Halo Bapak, dari mana? Dari Sulawesi Selatan ini. Halo Bapak, apa yang langsung ditanyakan? Saya mau tanyakan masalah anuat ini. Halo. Bapak menjauh dari pesawat ya? Oh ya. Bentar saya kecil. Atau pesawatnya dikecilkan biar enggak mantul. Iya, saya sudah kecilkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini saya mau tanyakan masalah anuat. Kebetulan ada bisikan di dalam anuat ini. Katanya nafsu itu saya enggak bisa kalah sama bacaan, sama zikir jahar dengan sir. Nah, ya, yang saya mau tanyakan apa untuk dikalahkan nafsu ini yang berkata yang ada bisikan begitu. Oke, sampun? Nah, sudah Pak? Iya. Iya, karena saya pernah buat dia datang bisikan begitu. Oke. Iya. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali lagi di jalur telepon, satu kali penanya. Silakan masuk. Apa yang kita angan-angan ketika kita berkholwat? Kalau yang dimaksud angan-angan itu tafakur di dalam ruhaniyah, nggak apa-apa. Kalau yang diangan-angan berangkatnya dari akal, jangan. Sebab kalau Anda tafakur, angan-angan, membayangkan dengan akal, mesti kau akan dimasukkan dalam dunia muhadharah atau mukasyafah. Artinya sesuatu yang ada kaitannya dengan makhluk nantinya, harus dengan ruhaniyah. Tafakurnya ruhaniyah itu jatuhnya ada di iman. Iman yang hanya pada Allah, tidak selain pada Allah adalah hidup itu. Jadi angan-angan jenengan itu, iman itulah yang harus jenengan kuatkan di Su'aul Basirah dan Ainul Basirah. Oke, sekali lagi yang bertanya dari telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Guntur dari Late Tuan Guru. Dari Late Sumbersari Kediri. Nggih. Pondok Sumbersari. Nggih. Monggo. Dari siapa ini namanya? Dari Guntur Tuan Guru. Oh, nggih. Apa yang kemarin? Iya. Sini Tuan Guru. Di hati saya kok muncul pertanyaan gitu. Berarti kalau Gusti Allah itu hakikatnya itu berarti satu, tapi di pikiran saya itu banyak gitu loh, Tuan Guru. Kayak contoh misalnya istri Allah, anak Allah, orang tua Allah. Okay. Semuanya saya lihat ini kok Allah semua gitu loh, Tuan. Gitu, nggak ada yang semuanya kok yang berperan itu Allah semua. Kan berarti kan Allah banyak, tapi hakikatnya satu. Terus saya merasa kayak engkau adalah aku adalah engkau. Intinya kayak melihat sendiri gitu loh. Biarpun anak, berarti anak itu adalah kayak wujudnya Allah. Dan aku pun juga kayak melihat yang dilihat itu satu itu Tuan Guru. Jadi kayak gitu loh. Nah itu saya makom mana itu saya tidak mengerti. Sudah Pak ya? Iya, sudah gitu aja Tuan Guru, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jalur interaktif sementara sudah tak tutup. Kita masuk pada pertanyaan yang nomor 2, akhwal, keadaan. Ini dari mana tadi saya lupa. Ketika saat Anda menghadapi akhwal atau
keadaan waktu apapun itu kok jenengan merasa kebingungan, itu dikarenakan kita itu melihat ahwalnya, Pak. Ahwal itu ada 4, waktu ada 4, di mana Allah katakan wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, Allah mengatakan demi masa, bersumpah atas nama masa, innal insana, sesungguhnya banyak manusia iku lafi khusrin, di dalam terpuruk, di dalam kerugian besar. Banyak manusia yang di dalam kerugian besar di dalam setiap waktu. Artinya dikatakan rugi besar kita di dalam setiap waktu karena ruhaniyah kita itu condongnya terhadap selain Allah, condongnya terhadap selain Allah. Itu yang dimaksud ayat itu tadi. Kecuali illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali mereka yang ruhaniyahnya itu condong pada Allah, dia tidak masuk pada golongan yang rugi setiap waktu dan waktu. Innal insana, sesungguhnya banyak manusia iku lafi khusrin, dalam kerugian besar. Mengapa dia rugi? Karena ruhaniyahnya itu berkasih mesra dengan selain Allah. Di sini loh, Pak ya. Lah, kita olehnya bingung menghadapi kondisi ahwal atau keadaan karena kita melihat keadaan. Waktu-waktu itu ada waktu 4, waktu nikmat, waktu bala, waktu taat, waktu maksiat. Kita sibuk. Ruhaniyah itu gandeng renteng dengan 4 makhluk ini. Kita tidak akan sibuk dan tidak akan bingung manakala kita masuk di dalam hidup yang menguasai di situ. Sama dengan saudara saya yang ada di Pondok Sumbersari, aduh, kata sebut namanya, mengatakan Allah banyak. Iya, ketika kita sudah dinafikan Allah selain daripada Allah, kita melihat siapapun itu Allah, nyatanya Allah, tapi bukan berarti Allah banyak, enggak, bukan. Kalau kita masih mengatakan Allah banyak, berarti di situ kita belum melakukan ahadiyah menuju ke ahad. Memang Pak, kayaknya itu banyak, memang kayaknya banyak. Tapi apa yang ada pada istri, apa yang ada pada diri jenengan, apa yang pada diri orang tua, dan semuanya itu, bagaimana caranya jenengan itu sudah duduk di ahad, otomatis kita harus lekas menafikan kemakhlukan ini. Baru di situ akan menjadi ahad. Oke, itu Bapak Ibu apa yang sudah kita terima, keterangan-keterangan terutama pada malam hari ini, semoga menjadi satu ilmu yang bermanfaat dan barokah terhadap anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.